Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih kehadirannya kepada Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 3 Bulakamba yang sudah bersedia menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh saya, Siti Fauzia. Ini kegiatan diseminasi ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas dari kegiatan atau program guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Jadi ini tugasnya dari tahun kemarin karena baru sempat dilaksanakan. Jadi bisanya hari ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk melaksanakan ini di sekolah. Nah, ini agendanya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja ya. Kita langsung aja ke pertanyaan romantis. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah berpengalaman, bahkan mungkin ada yang mau pensiun ya, aktif ya. Ada beberapa kenyataan yang kadang kita ternyata seperti itu. Nah, pertanyaannya itu nanti Bapak dan Ibu jawab setuju atau tidak ya, di dalam kertas atau di angan-angan. Untuk yang pertama itu tentang budaya hukuman. Ternyata hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak? Menurut Bapak dan Ibu? Dapat mendisiplinkan anak. Oke, ya. Disimpan jawabannya dulu ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Memperluas wawasan. Nah, setuju. ada yang setuju? Ada yang walaupun sedikit. Anak-anak itu lebih senang bersih-bersih ketimbang makan. Oke. Iya, yang ketiga itu lebih baik. Lebih senang yang bersih daripada siapa mana Imron. yang ketiga memberikan penghargaan itu ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali tidak. Menurut Bapak dan Ibu setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju. Ada sekolah yang tidak boleh memberi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penerapan budaya sekolah yang positif, tentang hukuman dan tentang penghargaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini materinya yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar, ya. Dan jika kita tidak memenuhi, ada sesuatu yang bisa dilakukan di luar nalar. Gitu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang kelima keyakinan kelas, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima itu ada posisi kontrol kita. Kemudian yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Ya. Dari keenam materi ini, kira-kira yang belum Bapak dan Ibu kenali itu materi yang nomor berapa? 5, 6. Restitusi itu baru ya. Oke. Terima kasih. Kemudian, nah ini next aja ya, karena waktunya kita hari ini terbatas. Ini next dulu. Nah, materi yang tadi, ke-6 tadi itu dirangkum dalam satu slide ini, Bapak Ibu. Jadi tentang disiplin positif itu nanti ada teori kontrolnya menurut Dr. William Glasser, bahwa
saya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa ngontrol teman-teman yang harus ikut di sini, itu saya nggak bisa ngontrol. Karena hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak dan Ibu duduk di sini pun memiliki tujuan. Ya. Apakah itu untuk dapat ilmu atau menyenangkan hati saya atau dan lain-lain. Terima kasih. Kemudian ada lagi model pemikir, kemudian ada realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang juga memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Nah, dari sini terlihat jelas ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, nanti masuk ke keyakinan kelas. Nah, kita lihat satu persatu ya materinya. Disiplin positif. Makna disiplin itu biasanya tentang peraturan ya. Tapi ternyata menurut ilmuwan Socrates dan Plato, ini adalah filsuf ya, itu memaknai disiplin adalah belajar. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi untuk kita melakukan sebuah tujuan itu kita harus berdisiplin, kita harus belajar apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oh, anak itu sudah disiplin, artinya anak itu sudah patuh. Itu yang kita maknai sekarang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada anak disiplin belajar karena anak itu merasa harus dipaksa orang tuanya suruh belajar misalnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kurikulum Merdeka ini nanti kita akan mengenal dengan namanya 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, kemudian mandiri, menalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini dikenal dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, jadi profil pelajar Pancasila kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pembelajaran yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu bertahan hidup. Yang paling utama itu bertahan hidup. Makan, sandang, papan, sandang, pangan. Ya. Kuota. Ya, itu bertahan hidup ya. Nah, kalau kuota masuknya kemana ini? Apakah kesenangan? Apakah tentang kebebasan dia berselancar dengan dunia yang lain? Ya, itu. Kemudian kita sebagai manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini dialami oleh semua manusia, dari mulai bayi ya sampai nanti sudah akan menghadap ya, itu semuanya butuh dasar ini ya. Jadi kita sebagai guru juga harus kadang harus memahami siswa. Oh, ternyata siswa saya yang berkelakuan negatif itu ternyata dia butuh kebebasan. Di rumah itu terkekang, dia butuh kebebasan, dia luapkan di sini. Nah, gitu. Kita harus saling memahami. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu. Nah, yang pertama itu atas dasar karena kita menghindari hukuman. Misalnya siswa berangkat pagi. Ada yang di dalam pikirannya itu saya nggak mau dihukum di depan gitu sama guru kita. Saya harus berangkat pagi. Ada lagi siswa yang disiplin berangkat karena pengen dapat imbalan, dapat penghargaan dari wali kelasnya. Siapa yang berangkat pagi, nanti saya kasih sarapan gratis gitu misalnya.
Jadi ada perilaku itu atas dasarnya itu. Nah kemudian yang ketiga itu tentang motivasi internal. Ya, ini materi ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal tentang motivasi internal, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya itu menghargai diri saya sendiri. Saya mau berangkat pagi karena memang ini tanggung jawab saya sebagai pelajar misalnya, atau misalnya saya guru, saya menjadi guru, saya memang harus berangkat pagi karena ini sudah tanggung jawab saya menghargai diri saya sendiri. Kesadaran jiwa, sadar diri itu adalah motivasi internal. Nah, disiplin positif ini tujuannya itu untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dalam modul calon guru penggerak kita panutannya adalah pahlawan pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu mengatakan dalam bukunya itu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Sama dalam Al-Quran bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu tidak karena orang lain, tapi karena kita sadar. Itu yang namanya merdeka. Makanya kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Nah kemudian, dihukum dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta membujuk seorang. Nah ini menurut Alvin Kohn. Ada dampak dari pemberian penghargaan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Ya, menurut Alvin Kohn, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata mengukur penghargaan mengurangi kecepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan antara yang ranking 1 sama yang ranking 5. Nanti kebanyakan modus penghargaan terus. Iya. Saya mau berangkat pagi ya sudah dapat sarapan dari bu guru. Giliran bu gurunya nggak berangkat, dia kecewa. Ya, itu ternyata di sini saya pun baru belajar Bapak Ibu. Saya pun baru belajar, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Jadi ternyata penghargaan itu juga tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Anak itu memang harus sadar dengan sendirinya tanpa harus adanya motivasi eksternal sebagai imbalan atau penghargaan itu. Jadi merasa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Gak usah nilai misalnya ada soal gitu mengerjakan pengayaan, gak usah, bu guru kan gak nilai yang itu. Kreativitasnya terhambat oleh sebuah penghargaan. Gini aja juga udah dihargain kok sama guru gitu misalnya. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas sekali. Bentuk-bentuk apresiasi, Bapak Ibu sudah hafal mungkin. Jadi kalau memberikan dukungan itu secara khusus, kemudian semuanya itu perlu kita apresiasi Bapak Ibu, termasuk putra putri kita di kelas yang melakukan pelanggaran, karena ternyata ada sisi lain kenapa dia itu melakukan pelanggaran itu. Jadi kita harus fokusnya pada proses, kemudian beri dukungan secara khusus. Jadi kalaupun memberikan penghargaan ya pribadi gitu. Gila. Jadi lawan sarapan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Tahu bedanya ya, hukuman dan konsekuensi? Ya, ini nggak usah langsung ya Bapak Ibu, sudah hafal semuanya. Nah ini, ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, dan nah
ini yang baru. Apa itu restitusi? Okay? Ada dilihat dari atas sama bawah. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, kalau di bawah itu ada 3 kolom, ada negatif, netral, sama positif. Ternyata yang paling baik itu bukan konsekuensi, tapi yang namanya restitusi. Nanti tujuannya melakukan disiplin positif. Kalau konsekuensi dia netral, dia melakukan kesalahan, kemudian dia memperbaiki kesalahannya atas arahan guru misalnya. Tapi kalau yang namanya restitusi itu adanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diharapkan ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu, kita bisa melakukan kegiatan restitusi kepada anak tersebut. Nah, ini contoh nih Bapak. Ada saja. Contoh, ada 2 anak laki-laki berkelahi. Habis itu satu anak itu digenggam kancingnya, digenggam kerah lehernya sampai ininya lepas, kancingnya lepas, 2 kancingnya lepas. Akhirnya dibawa ke ruang khusus, ruang BK mungkin. Nah, di sana kita sebagai guru itu, kita harus bisa menerapkan ini Bapak Ibu. Namanya adalah posisi kontrol. Dalam sebagai seorang guru, kita bisa aja menghukum, kita bisa menjadi penghukum, kita bisa juga membuat orang merasa bersalah. Kita menangis di hadapan siswa bahwa kamu tuh salah, kamu kenapa seperti itu gitu. Jadi anak itu benar-benar merasa bersalah karena telah melakukan itu. Kemudian ada juga kita posisinya sebagai teman. Kok kamu gitu sih gitu. Jadi teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kamu melakukan seperti itu, berarti kamu nanti ada konsekuensinya ini. Berarti ini, nanti kamu harus ini gitu. Itu sebagai pemantau. Lebih baik lagi. Jadi ini tarafnya lebih semakin ke kanan gitu, terus semakin baik. Nah, paling terakhir itu namanya manajer Bapak Ibu. Manajer itu adalah posisi kontrol yang terbaik. Nah, di sini guru berbuat, apa yang dilakukan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti namanya adalah segitiga restitusi. Ada 3 pertanyaan. Ada tiga tahapan dalam restitusi. Yang pertama itu, nah ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tadi anak yang 2 tadi misalnya, kamu kenapa kayak gitu? Ini Bu, oh kamu salah, iya guru saya salah kayak gitu. Kamu orang setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan kok, tenang aja. Misalnya atau lagi, kamu bukan satu-satunya siswa saya yang melakukan seperti ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Jadi nggak langsung kamu tuh ini, enggak. Jadi ini dulu. Nah, baru menanyakan memvalidasi kebutuhan. Atau alasannya apa kamu seperti itu? Bisa nggak melakukannya jangan misalnya ini buku tadi dia ngajak saya misalnya, bisa nggak meledek terus jangan dibalas dengan pukulan. Itu di proses validasi kebutuhan. Alasannya kamu melakukan itu apa? Ada nggak cara yang lebih efektif dari kamu memukul temanmu sampai nantinya itu lepas? Nah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Apakah kita sudah menyepakati keyakinan ini bahwa kita harus saling
menghormati antar sesama. Kita tidak, atau kita harus menjaga nama baik misalnya. Tuh. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu tuh di keyakinan, dalam tahapan ketiga, keyakinan. Nah, materinya ini saling berkesinambungan ya, jadi saya bolak-balik. Seperti itu contohnya Bapak tentang seorang manajer. Jadi sejak ngobrolnya itu posisinya kita sebagai manajer bukan teman. Kalau teman ini gini, enaknya buat kita guru, anak itu dekat sama kita, tapi dia akan takut dengan guru yang lain. Itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau, dia itu menghargai kita. Oh, itu ada bu ini, gitu. Nanti saya ditanya-tanya gini pemantau. Tapi kalau manajer, itu nanti solusinya, oh ya, yang tadi contoh yang tadi ya belum selesai ya. Nah, misalnya si A sama si B, yang kakinya lepas si A. Si A ditanya, kamu pengennya apa? Saya takut bu, kancing saya lepas dan saya dimarahin mama saya. Terus gimana? Ya, saya pengen kancing saya diperbaiki sama si B. Tapi saya nggak bisa memperbaiki kancing, saya nggak pernah jahit. Nah, seorang manajer itu memberikan solusi. Oh, berarti nanti kamu harus belajar menjahit dengan misalnya Bu Intan sebagai guru prakarya, tutorial dulu. Nanti kamu menghubungi Bu Intan dulu, silahkan diajari menjahit, nanti baru kancingnya dijahit. Jadi ada solusi-solusi itu seperti itu. Restitusi dan nanti terakhir dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, dan terakhir menjadi budaya yang positif atau disiplin positif. Nah ini pembuatan keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas dulu. Nah ini Bapak Ibu cara membuat peraturannya. Peraturan itu berarti kita di kelas itu nanti dengan siswanya misalnya kalau habis pinjam buku jangan taruh di laci, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Atau letakkan buku di tempatnya kembali. Tuh. Dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Itu hadir di sekolah 15 menit belajar dimulai menghormati orang lain, kita berkomitmen, kita berdisiplin. Itu contoh-contohnya. Nah ini positif kontrol ini sepertinya kita semua sudah memahami ya. Pun saya merasa saya pernah melakukan kelima-limanya. Saya pernah menghukum anak, saya pernah membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian saya kadang beranggapan saya adalah teman mereka. Kemudian saya pernah memantau, kamu berarti tidak berangkat, kamu harus mengerjakan ini. Saya memantau. Itu lebih capek kalau memantau ya. Baik, tapi nanti. Nah, kemudian manajer. Nah, ini yang paling saya cek. Nah ini kalau peraturan pemantau nanti konsekuensi. Kalau nilai-nilai manajer nanti memperbaiki sifatnya atau karakternya. Diharapkan seperti itu. Iya, manajer. Nah ini contoh-contoh menstabilkan identitas ini ternyata di sini. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Oh, guru aja pernah salah kok. Itu nggak apa-apa ternyata dalam menstabilkan identitas. Merendahkan itu sedikit. Saya juga pernah melakukan kesalahan waktu saya dulu, tapi saya perbaiki lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini kok. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah takut. Saya tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak. Saya lebih tertarik kita selesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Gitu. Nah, ini validasi kebutuhan.
kebetulan Ji. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Wah ya hebat. Kamu pasti punya alasan kamu melakukan itu. Itu Ki waktunya sekian dari saya untuk kegiatan diseminasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.